Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir baru 52 ya. Masih cukup banyak. Harapan saya sebetulnya sejak kemarin melakukan rekap itu bisa lebih tepat waktu ya. Bisa lebih menghargai waktu, manfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Apalagi ini 2 minggu ke depan kita tidak ada kuliah kalau berdasarkan jadwal kuliah normal karena tanggal merah ya, Senin Kamisnya, lalu di minggu ujian tidak ada kuliah juga. Jadi tolong kurang lebih selama 100 menit ke depan bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikan bab kesetimbangan asam basa ini ya. Sebentar. Oke. Senin lalu kita sudah sampai pada memperkirakan atau menentukan pH suatu garam. Saya review lagi sedikit. Di awal bab ini kita mempelajari yang pertama tentang konsep asam, basa, dan netral dilihat dari konsentrasi. Ya, netral itu kalau konsentrasi H+ dengan OH- sama. Kalau lebih besar H+ berarti asam, kalau lebih besar OH- berarti basa. Lalu dilihat juga dari nilai pH-nya, tergantung dari tetapan kesetimbangan dari nilai KW-nya. Kalau pada temperatur 25 derajat Celcius, KW-nya 10 pangkat min 14, berarti acuan untuk pH netral sama dengan 7. Lebih dari 7 bersifat basa, kurang dari 7 bersifat asam. Lalu yang kedua, kita sudah mulai menentukan pH. Nah, pH-nya ada berbagai macam. Mulai dari asam kuat, berarti pH-nya dihitung dari konsentrasi H+-nya langsung, terionisasi sempurna. Lalu basa kuat, pH-nya dihitung dari POH dulu, atau kita dapat konsentrasi OH-, kita pakai KW sama dengan H+ kali OH-, nanti dapat H+-nya baru di min log H+-nya. Lalu yang kedua, pH asam lemah. Nah, dalam asam lemah ini berarti kita menggunakan ada tetapan kesetimbangan asam ya, karena tidak 100% terion sempurna. Perhatikan di sana syarat pengabaian nilai X-nya. Kalau konsentrasi masih lebih besar dibandingkan 1000 Ka, berarti kita bisa mengabaikan nilai X-nya. Lalu sama juga dengan basa lemah, ada nilai Kb-nya. Seperti biasa pokoknya tulis awal reaksi setimbang. Dalam kesetimbangan asam basa lemah ada tetapan ionisasi. Ya, pokoknya tetapan ionisasi atau derajat ionisasi itu istilah yang sama dengan berapa jumlah yang mengalami ionisasi dibagi dengan mula-mula, atau kalau itu ionisasi asam lemah sama dengan berapa H+ yang terbentuk dibagi dengan konsentrasi asam. Kalau ionisasi basa, berapa jumlah OH- yang terbentuk dibagi dengan konsentrasi awal basa lemahnya. Nah, setelah menentukan pH masing-masing, harus bisa menentukan pH campurannya. pH campuran asam kuat dengan asam lemah praktis diperoleh dari asam kuatnya. pH campuran asam lemah dengan asam lemah, pH-nya ditentukan dari yang Ka-nya lebih tinggi. Sebaliknya, pH campuran basa kuat, basa lemah dari basa kuatnya, atau campuran basa lemah berarti dominan OH-nya dari yang basanya lebih kuat atau dari yang Kb-nya lebih besar. Setelah itu baru garam. Ya, kita harus bisa menentukan dulu, perkirakan dulu seperti ini. NaCHO2. Na ini kalau garam terion, kita hanya mempelajari dalam bab ini adalah garam-garam yang larut dalam air, larut sempurna ya, elektrolit kuat. Jadi ini kalau dalam air terurai menjadi Na+ dan CHO2-. Kita sudah mempelajari Na+, ini adalah ion logam yang kerapatan muatannya rendah. Artinya dia tidak mudah untuk melepaskan H+.
cenderung netral, tidak mengalami hidrolisis dalam air. Berarti di sini tinggal kita cek anionnya, apakah dia memberikan pengaruh asam atau basa. Nah, CH2- ini merupakan basa konjugasi dari asam lemah. Oleh karena itu, karena asam basa punya sifat yang berkebalikan, dia merupakan basa konjugasi dari sesuatu yang lemah, dari asam yang lemah, maka sifat basanya juga masih lemah atau terukur. Tapi ya, dari sini karena dihasilkan OH- dari anionnya, maka garam ini bersifat basa. Baru nanti kita tulis kesetimbangan basa lemahnya. Di sini kita perlu nilai Kb, karena dalam reaksi ini menghasilkan basa. Sedangkan yang diketahui biasanya ini adalah Ka dari asam formatnya. Karena kita tahu hubungan untuk pasangan asam basa konjugasi, Ka kali Kb sama dengan Kw, kita bisa mencari nilai Kb untuk ion formatnya. Kalau sudah ketemu, seperti biasa, kesetimbangan, nanti berapa konsentrasi pada saat setimbang, kita masukkan pada ungkapan kesetimbangannya. Cek apakah X-nya bisa diabaikan atau tidak. Nah, setelah dihitung, ternyata pH-nya 8,38. Sesuai ya dengan prediksi kita di awal bahwa garam itu bersifat basa. Nah, selanjutnya, sebelum ke buffer, terakhir kita akan menghitung pH larutan penyangga atau buffer. Tapi kita coba cek dulu ini ya. Apakah larutan N2H5OCl- ini bersifat asam, basa, atau netral? Mungkin ada yang tahu N2H5OCl itu kalau terion menjadi apa? N2H5OCl, ini garam, kalau terion menjadi N2H5+ tambah Cl-. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti ini dua-duanya merupakan asam basa yang lemah. Jadi ini memang kurang data ya kalau misalnya tidak familiar. Ini harusnya ada nilai tetapan kesetimbangan asam dan basa lemahnya. N2H5+ adalah asam konjugasi dari N2H4. Jadi dia sebagai asam menghasilkan N2H4 ditambah H3O+. Karena menghasilkan H3O+, ini berarti punya nilai Ka. Lalu sebagai basa menghasilkan asam ditambah OH-. Karena menghasilkan OH-, berarti ini punya nilai Kb. Nah, ini kalau kita lihat datanya, N2H5+, Ka-nya 5,9 kali 10-9 pada 25 derajat Celcius. Yang satu lagi 3,3 kali 10⁻⁷. Nah, kalau kita menemukan garam yang seperti ini, sini kan kedua ion, baik kation maupun anion, mengalami hidrolisis, memberikan sumbangan terhadap nilai pH. Ada yang menghasilkan OH-, ada yang menghasilkan H3O+. Bagaimana cara menentukan pH-nya, memprediksi nilai pH-nya, apakah ini asam, basa, atau netral? Kita bandingkan mana yang lebih besar. Jadi ini mirip seperti campuran asam lemah, campuran basa lemah, ya. Tapi ini asam dengan basa dan kekuatannya berbeda. Yang dominan itu yang akan menentukan nilai pH. Karena di sini Kb lebih besar dibandingkan dengan Ka, maka sifatnya basa. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian boleh coba hitung, datanya sudah ada. Seandainya ini konsentrasinya 0,1 molar, nanti coba hitung berapa pH-nya. Mulai dari kesetimbangan basanya. Tinggal masukkan angkanya, kita pakai nilai tetapan kesetimbangan basa. Ya. Jadi itu pH yang keberapa nih? Udah. Perhitungan pH nanti secara umum rangkumannya ada di dalam titrasi. Ya, kita lihat berbagai jenis perhitungan pH ada dalam berbagai jenis titrasi. Oke, selanjutnya larutan penyangga. Dari namanya juga dia berarti harus bisa menyangga, mempertahankan pH-nya.
Kapan dia harus mempertahankan pH? Kalau misalnya ke dalam larutan tersebut kita tambahkan sesuatu yang bersifat kuat, apakah itu asam kuat maupun basa kuat. Ya, jadi larutan buffer atau penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH ketika OH- dan H+ ditambahkan. Supaya bisa mempertahankan pH, dari sini ini saya memberikan soalnya hari Senin ya, ternyata belum sampai materinya, tapi nggak apa-apa. Sudah cukup banyak yang dominan sudah betul, sudah bisa menentukan mana yang bertindak sebagai larutan buffer. Nah, supaya bisa mempertahankan pH, maka komponen larutan penyangga itu harus seperti apa? Harus terdiri dari 2 komponen. Supaya kalau ketika ditambahkan basa, harus ada nih komponen asam yang menetralkan basa tersebut. Sebaliknya, kalau ditambahkan asam, di dalam larutan penyangga tersebut harus ada komponen yang bersifat basa untuk bisa menetralkan H+ tersebut. Jadi syarat larutan penyangga pasti dia terdiri dari 2 komponen. Harus ada komponen asam dan basa. Nah, yang memenuhi kriteria ini, maka hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Masih ingat ya di dalam tabel contoh spesi yang bersifat asam dengan basa konjugasinya. Untuk sesuatu spesi yang bersifat asam kuat, basa konjugasinya cenderung netral. Spesi yang bersifat basa kuat, asam konjugasinya juga sama, cenderung bersifat netral. Tapi basa konjugasi dari asam lemah atau sebaliknya, asam konjugasi dari basa lemah itu masih memiliki kekuatan asam atau basanya. Jadi yang memenuhi syarat hanya 2 komponen tersebut. Jadi kalau misalnya di dalam kemarin di hari Senin, soal hari Senin ada asam kuat, atau kita menemukan ada basa kuat, nah itu tidak bisa dijadikan komponen larutan penyangga. Ya, ini nyambung ke sini. Mengapa asam kuat atau basa kuat tidak dapat digunakan sebagai komponen larutan penyangga? Kalau misalnya itu asam kuat, bagaimana kalau ke dalam larutan tersebut kita tambahkan asam? Tidak ada komponen basa yang bisa menetralkan asam. Akibatnya ketika ditambahkan asam ya pH-nya akan berubah jauh ya menjadi semakin asam. Sebaliknya, kalau kita punya larutan basa, kalau kita tambahkan asam, ini akan dengan kuat menetralkan. Dan mungkin pH-nya akan berubah drastis. Kalau ditambahkan basa, tidak ada komponen asam, karena asam konjugasi dari basa kuat ini bersifat netral atau sangat lemah sekali. Ya, jadi tidak lagi sesuai dengan definisinya, menyangga pH. pH ketika ditambahkan asam kuat basa kuat pasti berubah, tapi perubahannya tidak akan besar. Dan larutan penyangga yang baik itu harus punya kapasitas penyangga yang baik. Nah, kapasitas penyangganya itu didefinisikan sebagai perubahan sebanyak 1 satuan pH ya, baik ke atas maupun ke bawah. Kalau berubah di luar satuan pH tersebut, maka kemampuan untuk menyangganya itu kurang. Ya, nanti kita lihat lebih detail lagi mengenai kapasitas penyangga. Kita lihat dulu ini cara kerja larutan penyangga ya. Jadi harus dipahami bahwa tadi komponen larutan penyangga ada 2. Ada asam, ada basa. Ini asam lemah, ini juga basa lemah. Karena pasangan konjugasi dari sesuatu yang lemah itu juga masih bersifat lemah tapi terukur ya, tidak kecil sekali, tidak sampai diabaikan. Jadi kalau ke dalam larutan penyangga tersebut kita tambahkan asam yang akan, ini kan komponen penyangga ya, misalnya awalnya seperti ini. Awalnya misalnya kita buat konsentrasinya sama. pH larutan penyangganya sama dengan pKa-nya. Kalau ke dalam larutan penyangga ini kita tambahkan asam, maka komponen dari penyangga yang bersifat basa di sini amin akan menetralkan
asamnya, sehingga menghasilkan Ha. Akibatnya di sini ada perubahan komposisi. Komponen basanya berkurang, komponen asamnya, asam konjugasinya bertambah. Sebaliknya, kalau ke dalam larutan penyangga ini kita tambahkan OH-, maka komponen asam di sini Ha akan bereaksi dengan OH-, A-nya, basa konjugasinya akan semakin naik, Ha-nya karena digunakan untuk menetralkan basa yang ditambahkan akan semakin berkurang. Nah, jadi ketika ditambahkan H+ atau OH-, ya pH tetap akan berubah, tapi perubahannya tidak akan drastis. Ya. Seperti kalau kita tambahkan asam basa pada larutan asam basa kuat. Oke, ini mirip dengan soal presensi hari Senin, ya. Mana di antara kombinasi larutan berikut yang akan menghasilkan larutan penyangga? Coba, yang A ini larutan penyangga bukan? Ada tidak komponen asam lemah dengan basa konjugasinya? Larutan penyangga bukan? Ya. Bukan. Rasanya bukan. Oke, 80% bisa kok menjawab kemarin. Bukan. Nah, perhatikan di sini ya. Untuk menentukan apakah dia larutan penyangga atau bukan, kita tidak hanya melihat dari reaktannya. Terkadang ada campuran yang memang sudah dalam bentuk campuran pasangan asam basa konjugasinya seperti yang E. Ini basa, ini sudah dalam bentuk asam konjugasinya. Ini sudah membentuk campuran pasangan asam basa konjugasi dari sesuatu yang bersifat lemah. Jadi yang ini jelas merupakan larutan penyangga. Tapi mungkin saja pasangan asam basa tersebut terbentuk dari suatu reaksi. Tinggal lihat yang bersisanya apakah ada komponen asam basa konjugasi tidak? Pasangan asam basa konjugasi yang lemah atau tidak? Nah, ini mungkin bisa terkecoh karena ini asam kuat. Ini jadi tidak ada pasangan asam basa konjugasinya dan juga ini asam kuat. Tapi kalau misalnya kita reaksikan, ini kan reaksi antara asam kuat HCl dengan garam yang bersifat basa. Ini ada reaksi. Ya. Ini menjadi HF ditambah NaCl. Ada kan ya pasangan asam basa konjugasi. Ini asam lemah, ini basa konjugasinya F-. Tinggal kita lihat dari jumlahnya. 100 kali 0,1 ini 10 milimol. Koefisiennya 1 semua kan ya. Ini 10 milimol. Nah, untuk di soal yang pertama artinya ini habis bereaksi. Dalam keadaan setimbang atau di akhir reaksi, kita hanya menemukan HF dan NaCl masing-masing 10 milimol. Hanya ada HF-nya. NaF-nya sudah habis bereaksi. Jadi meskipun ini dihasilkan dalam persamaan reaksinya ada pasangan asam basa konjugasi, tapi di akhir reaksi tidak ada. Yang ada hanya HF dan NaCl. Jadi ini bukan ya. Nah, untuk yang B ini reaksinya sama, tapi jumlahnya berbeda kan ya. Ini 10 milimol. Awalnya ini 20. Berarti di akhir reaksi kita akan menemukan apa? HF sebanyak 10 milimol. Kemudian ini atau saya tulis akhir reaksinya saja ya supaya nggak bingung. Jadi ini di akhir reaksi ada 10 milimol, ini juga 10 milimol. Makanya bukan merupakan larutan penyangga. Tapi kalau yang B ini ada sisanya 10 milimol. Ini juga terbentuk 10 milimol. Jadi ada campuran dari asam lemah HF dengan basa konjugasinya dalam bentuk garam NaF. Jadi yang B ini larutan penyangga.
Ya, bisa dipahami. Jadi larutan penyangga bisa terbentuk dari dua komponen yang tidak langsung berupa campuran asam basa konjugasi atau bisa langsung dari campuran asam basa konjugasi. Coba yang C. Yang C mirip dengan AB. Hasilnya jadi apa ini? Kalau direaksikan. NH4Cl ditambah NaOH jadi apa? Yang pasti NaCl ditambah apa? Tambah apa? NH3, Bu. Iya. Kalau dari rumusnya, kita kan hanya tinggal mempertukarkan kation dan anion ya. NH4OH kan ya. Tapi NH4OH sebetulnya tidak ada di dalam larutan ini dalam bentuk NH3 ditambah H2O. Langsung terurai ya. NH4OH itu NH3 ditambah H2O. Jadi di sini kita melihat ada komponen asam basa konjugasi. Tinggal lihat jumlahnya. NH4Cl-nya 10 milimol, 10 milimol. Kemudian NaOH-nya juga sama ya, 10 milimol. Berarti ini 10 milimol, ini 10 milimol. Tidak ada, ini tidak ada. Tidak bersisa. Tidak bersisa. Ini berarti bukan ya. Yang D NaCl ditambah NH3 tambah H2O. Ada komponen pasangan asam basa konjugasi. NH4Cl-nya 10, NaOH-nya 5. Berarti ini tersisa 5 milimol. Ini terbentuk 5 milimol. Ini juga sama. Ya, berarti yang merupakan larutan buffer adalah B, D, dan E. Bisa dipahami ya yang ini. Harus bisa melihat apakah nanti dari pertanyaan tersebut ini merupakan campuran pasangan asam basa konjugasi merupakan larutan buffer atau bukan. Nanti kalau kita sudah mengidentifikasi itu larutan buffer, ketika menghitung pH ya kita tinggal menggunakan pH untuk larutan buffer. Ya. Contoh di sini, tentukan pH larutan penyangga yang mengandung konsentrasi awal asam asetatnya 0,55 molar, natrium asetat 0,45 molar. Nah, kalau ini sudah langsung berupa campuran, ini asam lemah, ini basa konjugasinya. Kita bisa langsung mulai dari, sebetulnya kan ini anionnya juga basa lemah kan ya. Boleh saja kita kalau diketahui KB-nya mulai dari persamaan kesetimbangan basa lemahnya. Jadi hasilnya akan sama saja meskipun kita pakai kesetimbangan asam lemah atau kesetimbangan basa lemah. Karena di sini datanya berupa Ka, ya sudah kita mulai dari persamaan kesetimbangan asam lemahnya. Ya, mula-mulanya 0,55, garamnya 0,45, seperti biasa, reaktan berkurang, produk bertambah. Nanti di akhir kita akan temukan ini kita abaikan ya, karena ini saling menekan satu sama lain ya. X-nya kita abaikan. Seperti biasa masukkan ke dalam nilai ungkapan tetapan kesetimbangannya. Karena ini dihasilkan H+, kita pakai Ka. Nah, besarnya 1,8 kali 10⁻⁵. Akhirnya kita temukan ini pH-nya 4,66. Ya. Nah, kalau kita generalisir, misalnya kita punya suatu asam lemah, kita simbolkan dengan Ha. Dalam air, ini akan membentuk basa konjugasinya dan H+. Sama seperti biasa, tuliskan persamaan reaksi, awal reaksi setimbang. Kita masukkan ke dalam ungkapan tetapan kesetimbangannya. Nah, kita pindah ruaskan H+-nya ke sebelah kiri, berarti nanti Ka kali Ha dibagi A min. Kalau kita min logaritmakan kedua sisi, kita akan punya min log H+, ini sama dengan pH, min log Ka sama dengan pKa, lalu min log A per B.
Kalau mau diubah ini menjadi positif, maka basanya naik ke atas. Nah, ini yang kita sebut sebagai persamaan Henderson-Hasselbalch yang kita gunakan kalau kita sudah tahu itu adalah campuran buffer, larutan buffer, kita langsung saja menggunakan persamaan ini untuk menentukan pH-nya. Ini persamaan yang biasa kita gunakan ya, karena kita mungkin lebih terbiasa dengan pH dibandingkan dengan pOH. Tapi kalau misalnya kita turunkan hal yang sama dari misalnya A- ditambah H2O menjadi Ha ditambah OH-, ini kan berarti nilai Kb. Kb sama dengan Ha dikali dengan OH- dibagi dengan A-. Kita pindah ruaskan OH- sama dengan Kb dikali A- dibagi Ha. Kita min logkan. Ini min log OH- POH, min log Kb PKB, lalu ditambah, kalau negatif dulu, min log A- per Ha. Kalau mau diubah jadi positif, POH sama dengan PKB ditambah log asam konjugasinya dibagi basa konjugasinya. Jadi mau kita mulai dari sistem kesetimbangan basa lemahnya, ya, sama seperti ini, atau kita mulai dari sistem kesetimbangan asam lemahnya, ini nggak perlu dihafal rumus ini. Kalau misalnya kita takut terbalik, ini kalau positif di atasnya basa atau asam. Kalaupun mau dihafal, ingat, teknik menghafal itu hafalkan satu saja supaya kita nggak terbolak-balik. Kalau ini positif, maka di atas adalah basa konjugasinya. Tapi kalau misalnya takut lupa, takut keliru, turunkan saja. Boleh dari Ha-nya, boleh dari A-nya. Ya. Nanti perhitungan pH-nya mau pakai pH sama dengan pKa ditambah log basa per asam, atau pOH sama dengan PKB ditambah log asam per basa, hasilnya akan sama saja. Karena kan ada hubungan antara pasangan asam basa konjugasi. Ya, jadi ini yang ke berapa? Ke-7 mungkin. Perhitungan pH yang terakhir yaitu menghitung pH larutan buffer. Nah, nanti persoalan yang lebih kompleksnya, kalau ini kan sederhana tadi ya, sudah diketahui masing-masing komponen konsentrasinya sekian, berapa pH-nya. Ini bisa kita buat lebih kompleks, berapa pH larutan penyangga ketika kita tambahkan asam atau basa kuat. Yang berubah di sininya. Ya. Kalau kita tambahkan asam, berarti basanya akan berkurang. Asamnya akan naik. Jadi kita hanya tinggal perlu mengetahui berapa konsentrasi akhir untuk asam atau basa, komponen asam atau basa lemahnya ketika ditambahkan asam basa kuat. Hanya itu saja. Kita lihat contohnya. Oke, nanti setelah ini ada. Soal konsep dulu. Larutan penyangga mengandung asam lemah Ha dan basa konjugasinya A-. Asam lemah memiliki pKa 4,82 dan larutan penyangga memiliki pH 4,25. Persamaan Henderson-Hasselbalch pH sama dengan pKa ditambah log basa konjugasi dibagi asamnya. Kalau pH buffernya 4,25, pKa-nya 4,82, maka pernyataan mana yang benar? Bagaimana jumlah Ha dibandingkan dengan A-nya? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Yang mana? Yang mana jawabannya? Logaritma yang hasilnya negatif berarti kurang dari 1 atau lebih dari 1. Ini kan kalau pindah ruas 4,25 dikurangi 4,82 sama dengan log A- per Ha.
Ini kan hasilnya negatif. Kalau di anti-log gitu ya, nanti kita akan ketemu kedua sisi ya. Nanti kita akan ketemu perbandingan A min per HA-nya. Mana yang lebih besar? A min atau HA? AA. Yang mana? HA. HA ya. Jadi jawabannya yang ini. Kan log 10 1, log 0,1 negatif ya. Bernilai negatif. Jadi supaya ini nilainya kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 berarti HA lebih besar dibandingkan A min. Komponen mana yang harus ditambahkan untuk mengubah pH larutan penyangga menjadi 4,72? Berarti awalnya 4,25, supaya berubah jadi 4,72, pH-nya kan naik ya, semakin basa. Berarti ya komponen yang harus ditambahkan adalah A min. Nanti A min akan enggak, ini bukan reaksi. Hanya lihat dari sininya saja. Kalau A min makin besar, nanti nilainya ini akan semakin, kalaupun misalnya masih lebih besar HA dibanding A min, tapi kan nilainya negatifnya semakin kecil. Jadi pH-nya akan semakin naik ya. Intinya pokoknya kalau kita ingin menambahkan pH-nya ya harus tambahkan basa. Kalau kita ingin mengurangi pH buffernya ya harus ditambahkan asam. Apakah itu dari asam basa kuat atau dari komponen penyangganya itu sendiri yang harus kita ubah. Jelas ya yang ini? Kemudian kita kan sudah melihat bagaimana perhitungan pH-nya, apa komponen larutan penyangga. Tapi kan banyak sekali spesies yang bersifat asam basa lemah. Ya. Bagaimana kriteria pemilihan larutan penyangga? Contoh, kita ingin membuat pH itu tetap di 3,9. Kan spesies yang memiliki nilai pKa di sekitar ini banyak. Nah, misalnya di sini kita pilih campuran asam format dengan garamnya natrium format. Apakah ini merupakan pilihan yang tepat untuk bisa menjaga pada pH 3,9? Nah, yang harus kita lihat patokannya apa? Ini. Kapasitas buffer ini adalah jumlah mol asam kuat atau basa kuat yang diperlukan untuk membuat pH larutan penyangga berubah satu satuan pH. Nah, kita lihat di sini harus tahu nilai pKa-nya dari asam format. Di sini disebutkan pKa-nya 3,74. Jadi untuk menilai baik tidaknya suatu campuran dijadikan larutan penyangga, harus diperiksa dulu kapasitas buffernya, dilihat dari pKa-nya. Dia kita sebut baik kalau bisa mempertahankan pH 1 lebih rendah dan 1 lebih tinggi dari nilai pKa-nya. Berarti ini plus minus 1 dari 3,74, 2,74 sampai 4,74. Karena 3,9 masih ada di rentang ini, maka ini campuran asam format dengan garamnya bisa kita gunakan untuk membuat larutan penyangga dengan pH 3,9. Ya, jadi pemilihan pH, pemilihan komponen larutan penyangga harus kita lihat dari berapa nilai pKa ataupun pKb dari komponen penyangganya, apakah masih berada di rentang yang kita inginkan. Kalau misalnya terlalu jauh, nanti kita lihat ya, perbandingannya itu atau kapasitas buffernya akan sangat kecil. Tidak baik dalam mempertahankan pH. Atau ketika kita tambahkan asam basa kuat, perubahan pH-nya akan drastis. Ya. Oke. Jadi di sini yang ditanyakan, bila iya, berapakah perbandingan mol basa konjugasi dengan asamnya yang diperlukan? Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan Henderson-Hasselbalch. Jadi kalau larutan penyangga ya perhitungan pH-nya kita langsung pakai persamaan Henderson-Hasselbalch.
Ya. pH sama dengan pKa ditambah log basa per asam. Pindah ruas, pH kurang pKa sama dengan log. Yang ditanyakan ini, perbandingan basa terhadap asamnya. pH-nya 3,9, pKa-nya 3,74, tinggal kita cari. Oh, perbandingannya 1,4. Jadi tidak berbeda jauh ya, tidak lebih dari 1 perbandingannya atau mendekati 1. Tapi kalau perbandingannya itu kecil sekali, misalnya 10 pangkat min 3. Artinya kalau salah satu komponennya itu misalnya 0,1 molar, komponen yang lainnya akan sangat kecil sekali. Jadi kalau semakin kecil konsentrasinya, maka penambahan asam atau basa kuat itu akan merubah pH dengan cukup signifikan. Tidak bisa menyangga pada pH yang diinginkan. Makanya di sini ada acuannya, kapasitas buffer. Harus bisa menahan perubahan pH sebesar 1 satuan pH baik ke atas maupun ke bawah. Tergantung, kalau ditambah basa berarti naik sih naik, tapi tidak lebih dari 1 satuan pH. Kalau ditambahkan asam ya berubah turun, tapi tidak lebih dari 1 satuan pH. Itu karakter dari larutan penyangga. Ya. Jadi mudah tidaknya pH berubah 1 satuan bergantung pada konsentrasi asam dan anion basa dari larutan penyangga. Kalau semakin besar konsentrasinya, maka semakin besar dia mempertahankan pH-nya. Karena kalau semakin besar konsentrasinya, kita tambahkan asam kuat sebanyak apapun, basa kuat sebanyak apapun, masih bisa dipertahankan pH-nya. Tapi kalau konsentrasinya kecil, penambahan misalnya hanya sekitar beberapa mili saja, itu sudah keluar dari 1 satuan pH. Ya, jadi selain pemilihan spesinya yang sesuai dengan nilai pKa atau pKb-nya, kita harus melihat juga konsentrasinya. Contoh di sini ada 4 larutan yang mengandung Ha dan atau amin. Ha disimbolkan dengan 2 bola yang bersatu, satu warna putih untuk H+, amin warna kuning, lebih besar anion. Lalu untuk aminnya yang berwarna 1 bola warna kuning. Mana di antara keempat larutan di atas yang merupakan larutan penyangga? Kalau larutan penyangga kan berarti harus ada ya 2 komponen ini. Yang pertama ini ada ya, ini larutan penyangga nomor 1. Nomor 2, larutan apa ini? Oh ini asam saja ya. Kita tidak tahu Ha-nya, harusnya asam lemah. Kalau memang ini larutan penyangga, berarti yang nomor 2 ini hanya larutan, tidak juga ya. Asam lemah tetap ada H+ dan aminnya. Ya pokoknya ini bukan, tidak menggambarkan larutan penyangga. Ya. Lalu yang ketiga ada ya. Berarti ini juga ada 2 komponen larutan penyangga. Yang keempat ini hanya A-, bukan. Ya. Nah yang B, di antara larutan penyangga yang teridentifikasi antara 1 dan 3, mana kira-kira yang memiliki kapasitas buffer paling besar? Artinya dia mampu mempertahankan pH lebih kuat dibanding yang lainnya. Tadi dilihat dari apa? Semakin besar konsentrasinya, semakin besar kemampuannya untuk mempertahankan pH. Jadi yang mana? Yang 1 atau 3? 3, Bu. 3, betul ya. Kita lihat saja dari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini hanya 4. Konsentrasinya ya jelas ini lebih banyak ya, 3 dibandingkan 1. Oke. Nah, sekarang contoh perhitungan larutan penyangga kalau kita tambahkan asam atau basa kuat. Di sini yang ditambahkan adalah basa. Di awal kita punya 1 liter larutan penyangga yang komponennya ada asam asetat dengan langsung ya basa konjugasinya. Konsentrasi awal masing-masing diketahui. Tentukan pH larutan ketika sekian mol OH- ditambahkan.
Nah, seperti tadi memperkirakan pH garam, kita harus sudah punya patokan kira-kira ini pH-nya sekitar berapa. Di awal biasanya kalau esai kita diminta untuk, di sini kan tidak ada informasi pH buffernya berapa. Ya. Kalau misalnya kita cari dulu ya. pH sama dengan pKa min log 1,8 kali 10 pangkat min 5 ditambah log basanya 0,45 dibagi 0,55. Berapa coba pH-nya? Kita hitung dulu. 0,45 dibagi 0,55 di logaritmakan. Ditambah min log 1,8 kali 10 pangkat min 5. Jawabannya ini 4,66 ya. Jadi biasanya ditanyakan dulu kalau soal esai bertingkat ya. Berapa pH larutan buffer ini? pH-nya awalnya 4,66. Ketika ditambahkan OH-, kita harus punya prediksi nanti jawaban akhir kita akan lebih besar dari 4,66, tapi tidak akan berubah jauh. Misalnya tidak akan sampai lebih dari 5,66 kalau dia merupakan larutan penyangga. Ya. Karena larutan penyangga yang baik disiapkan yang harus bisa mempertahankan satu satuan pH baik ke atas maupun ke bawah. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah berapa perubahan asam dengan basanya. Karena ditambahkan basa, pasti komponen asamnya akan bertambah, komponen basanya akan, kebalik. Komponen asamnya akan bertambah, komponen basanya akan berkurang. Ya. Jadi kita reaksikan dulu. Ya. Ditambahkan OH-. Berarti akan bereaksi dengan OH- adalah asamnya. Asamnya yang berkurang, basanya yang bertambah. Sini awalnya dalam bentuk mol 0,55 kali 1 liter 0,55 mol. Kemudian OH- yang ditambahkan 0,06. Basanya awalnya ada 0,45 kali 1 liter 0,45 mol. Setelah bereaksi, ini habis bereaksi ya, karena yang jadi reagen pembatasnya. OH- yang lebih kecil. Ini komponen asam karena dia dipakai untuk menetralkan OH- akan berkurang. Asalnya 0,55 menjadi 0,49. Yang ini awalnya 0,45 karena ditambahkan basa pasti akan bertambah. Nah, ada perubahan. Kalau sudah kita ketahui berapa jumlah akhirnya, tinggal kita kembalikan lagi ke persamaan Henderson-Hasselbalch. Komponen basanya bertambah, komponen asamnya berkurang, maka nilainya pun akan naik. Ya, dan kita cek logis ya. Asalnya 4,66, setelah ditambahkan OH- naik basa, menjadi lebih basa. Tapi perubahannya tidak signifikan, hanya berubah sebesar 0,1. Ya. Rasanya kalau buffer kombinasinya itu bisa ditanyakan pH-nya langsung atau misalnya ditambahkan asam atau basa pH-nya jadi berapa, atau kalau misalnya lebih kompleks lagi bisa ditanyakan untuk mengubah pH menjadi sekian, berapa natrium asetat yang harus ditambahkan dalam gram. Nah, itu dibalik. Tapi ya prinsipnya pokoknya kita harus tahu dulu, kembalikan dulu ke persamaan ini, berapa konsentrasinya, mungkin nanti ada informasi volumenya berapa, massa molarnya berapa, nanti kita bisa dapatkan. Kalau yang ditanyakan dalam bentuk massa, berapa jumlah yang harus ditambahkan. Ya. Rasanya perhitungan pH hanya sampai situ. Jadi nanti mau ditanyakan berbagai jenis campuran, ya asal kita tahu konsepnya. Pokoknya kalau kuat, asam basa kuat, ya tinggal kita lihat dari H plus OH-nya berapa. Kalau sesuatu yang lemah, ya berarti kita tulis persamaan reaksi kesetimbangannya.
Lalu untuk garam, kita harus cek mana yang mengalami hidrolisis. Ada yang menghasilkan OH- tidak? Ada yang menghasilkan H+ tidak? Untuk buffer, lihat apakah komponennya itu memang merupakan larutan buffer atau penyangga, bukan, nanti baru gunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Ya. Berapakah perbandingan amonia dengan amonium untuk membuat larutan buffer pH 7? Mengapa campuran NH3 dan NH4Cl bukanlah komponen larutan penyangga yang baik untuk menyangga di pH 7? Ini informasi tambahannya, KB-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5, berarti Ka-nya tinggal KW dibagi KBNH3, dapatnya 5,6 kali 10 pangkat min 10. Ini boleh kita pakai persamaan pH sama dengan pKa ditambah log basa NH3 dibagi NH4+, atau kita pakai POH sama dengan PKB ditambah log NH4+ bagi NH3. Jadi kalau mau pakai yang ini, ya udah, ini tinggal cari PKB-nya berapa, masukkan ke situ. Tapi kalau kita mungkin terbiasa dengan pH, berarti kita harus cari pKa-nya yang ini. Ya. pH-nya 7. Ya, kalau ini ya berarti sama ya, 14 kurang 7, ini juga 7. Tinggal cari. Hasilnya sih akan sama aja. pKa-nya 9,26 ditambah log NH3 per NH4. Pertanyaannya ini, mengapa campuran ini bukan komponen larutan penyangga yang baik? Yang bisa kita temukan informasinya dari sini, coba perbandingan NH3 dengan NH4+-nya berapa? Dihitung. 7 kurang 9,26 shift log ons. Jawabannya 5,5 kali 10 pangkat min 3 ya. Oh, kalau misalnya yang NH4+-nya ini 1 molar, maka ini akan 5,5 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, kenapa bukan komponen larutan penyangga yang baik? Karena ini konsentrasinya sangat kecil. Tidak seimbang antara komponen basa dengan asamnya. Yang 1 molar mungkin dia bisa mempertahankan nilai kalau ada penambahan basa. Tapi ketika ada penambahan asam, ini nanti pH-nya akan turun signifikan. Karena komponen basa untuk menetralkan asamnya, konsentrasinya sedikit. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ya. Jadi di sini kita melihat faktor selain jenis komponennya, apakah itu merupakan pasangan asam basa konjugasi yang lemah, lihat juga dari konsentrasinya. Karena yang namanya pH larutan buffer, dia harus bisa mempertahankan nilai pH-nya. Syaratnya bagaimana? Harus ada 2 komponen dan konsentrasinya juga harus cukup besar. Ya, atau sebanding lah antara asam dengan basanya supaya plus minusnya ya satu-satuan. Kalau ini mungkin ke atasnya bisa mempertahankan pH basanya, lihat tidak lebih dari 1 satuan pH, tapi kalau pH asamnya ini bisa lebih dari 1 satuan pH. Ya. Oke. Nah, ini kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut ya. Selanjutnya, ini mungkin sepertinya hal yang baru gitu ya, penentuan pH lagi, tapi sebenarnya prinsipnya ini mirip dengan kalau kita punya campuran 2 asam lemah. Ya. Asam poliprotik. Poli itu artinya banyak gitu ya. Berarti yang bisa mendonorkan protonnya lebih dari 1. Kalau diprotik berarti 2, triprotik berarti 3, pokoknya lebih dari 1 ya bisa kita kategorikan poliprotik.
Contoh misalnya asam karbonat. Ingat ya, asam karbonat kita sering menemukan nilai Ka-nya. Pokoknya selama kita pernah melihat dia punya nilai Ka, itu adalah asam lemah. Dan nilainya untuk asam poliprotik selalu yang paling pertama itu lebih besar dibandingkan yang kedua. Contoh misalnya asam fosfat, triprotik kan ya, Ka1, Ka2, Ka3. Itu pasti Ka1 lebih besar dibandingkan Ka2, Ka2 lebih besar dibandingkan Ka3. Kecenderungannya selalu seperti itu. Ya. Jadi nilai Ka secara berurutan akan semakin kecil. Kenapa? Karena semakin sulit melepas H+ dari spesies yang bermuatan negatif dibandingkan yang netral. Atau bisa juga karena faktor pengaruh kesetimbangan gitu. Karena dari suatu yang kuat, ini kan sudah dihasilkan H3O+. Ini juga ini dihasilkan H3O+. Adanya H3O+ dari yang sesuatu lebih kuat itu akan menekan kesetimbangan reaksi yang lebih lemah. Ya, jadi prinsipnya ini sama seperti kita menentukan, kalau ditanyakan pH, berapa pH asam poliprotik? Ya, itu praktis diperoleh dari yang pertama saja, tahap yang pertama. Karena perbedaannya, contoh dari sini, perbedaan K1 dan K2 ini cukup besar ya. Di 10 pangkat 4 ya. Ada yang bisa sampai 10 pangkat 6. Jadi perhitungan H3O+ total, kan kalau kita ingin mencari berapa nilai pH-nya, sebetulnya kita harus lihat kontribusi dari semuanya. Tapi kalau ditotalkan, sebetulnya praktis hanya berasal dari yang pertama saja. Yang dari ionisasi yang kedua ini sangat kecil. Jadi kalau dijumlahkan ini tidak signifikan. Ya. Maaf. Contoh untuk detailnya, sini misalnya kita punya asam karbonat 0,02 molar. Yang ditanyakan bukan hanya pH, tapi juga konsentrasi semua spesies yang ada di dalam larutan. Kalau kita punya H2CO3, ini kan asam lemah. Berarti di dalam larutan tersebut masih kita temukan spesies. Molekul netralnya H2CO3, ada yang sudah melepaskan satu proton, HCO3-, kemudian HCO3- ini ada yang melepaskan proton lagi menjadi CO3-2-, lalu di dalam larutan, karena ini bersifat asam, pasti dilepaskan H3O+, kemudian ada juga OH- dari autoionisasi air. Nah, kita diminta untuk menentukan kelima konsentrasi spesies ini. Bagaimana caranya? Prinsipnya ini kesetimbangan. Nah, kita pokoknya tinggal tuliskan. Mulai dari kesetimbangan yang pertama. Ya, yang kuat terlebih dahulu. H2CO3 ini melepaskan satu proton. Berarti ini adalah Ka1. Ungkapan tetapan kesetimbangannya, H3O+ kali HCO3- dibagi H2CO3. Datanya ada, Ka1-nya 4,3 kali 10 pangkat -7. Awalnya konsentrasinya 0,02 molar. Seperti biasa berkurang sebanyak X. Ini dalam keadaan setimbang 0,02 dikurangi X. Kita masukkan ke dalam ungkapan tetapan kesetimbangannya. 0,02 masih lebih besar dibandingkan 1000 kali Ka-nya. Jadi X-nya bisa kita abaikan. Setelah dicari, X-nya ini. X ini berarti merupakan konsentrasi H3O+ yang berasal dari ionisasi pertama. Lalu HCO3- yang berasal dari tetapan ionisasi dari ionisasi H2CO3 yang pertama. Tapi nanti jumlahnya ini akan berubah akibat konsentrasi, akibat ionisasi yang kedua ya. Lalu untuk H2CO3 awalnya 0,02 berkurang sebanyak X, tapi kan X-nya di sini kecil sekali ya. Jadi ya praktis kita tulis sama. Jadi ini sudah diketahui. Kemudian HCO3 awal juga sebetulnya sudah, karena nanti ujung-ujungnya jumlahnya sama ya. Lalu H+ awal tinggal CO3-2- dengan OH-.
Sekarang CO3 2-, adanya di tetapan kesetimbangan yang kedua. HCO3- melepaskan H+ ditambah CO3 2-. Masukkan ke dalam Ka2-nya. Nilainya diketahui, perbandingan seperti biasa, produk dibagi reaktan. Nah, ini diperoleh dari tetapan yang pertama, ionisasi yang pertama. Tadi 9,3 kali 10⁻⁵. HCO3-, ini jumlahnya tadi sama dengan H3O+. Maka di sini CO3 2- nilainya sama dengan Ka-nya. Di sini besarnya kecil ya, 5,6 kali 10⁻⁻11. Sedangkan tadi H+-nya 10⁻⁵. Kalau ini kan berarti X-nya ya. Maaf. Kalau misalnya CO3 2-nya 5,6 kali 10⁻⁻11, maka H3O+ yang dihasilkan dari ionisasi yang kedua juga sama, 5,6 kali 10⁻⁻11. Jadi kalau kita jumlahkan H3O+ dari ionisasi pertama dan kedua, 9,3 kali 10⁻⁵ ditambah 5,6 kali 10⁻⁻11, hasilnya ya tetap ya 9,3 kali 10⁻⁵. Itulah kenapa kalau kita diminta untuk menentukan pH asam poliprotik, cukup sebetulnya dari reaksi yang pertama saja, dari ionisasi yang lebih besar. Selanjutnya untuk yang OH- ini dari autoionisasi air. Karena H3O+-nya 9,3 kali 10⁻⁵, maka OH-nya tinggal KW dibagi H3O+-nya. Tadi pH-nya ini hanya dari yang pertama. Nilainya 4,03. Nanti silahkan kalian coba untuk yang triprotik misalnya. H3PO4, silahkan cari data nilai Ka1, Ka2, K3. Tentukan semua spesi. Anggaplah misalnya konsentrasinya 0,1 molar. Latihan. Bagaimana menentukan semua spesi dalam larutan dan juga pH larutannya. Nanti pH larutannya praktis hanya diperoleh dari nilai H3O+ dari ionisasi yang pertama saja. Ya, kesimpulannya itu. Untuk basa juga sama. Contoh di sini kita punya natrium oksalat. Oksalat ini bersifat basa, yang bisa menangkap lebih dari 1 proton. Jadi ada 2 ya. Jadi punya Kb1 dan Kb2. Kb1-nya ya, ini menangkap proton pertama kali, kita sebut Kb1. Ya, formula ungkapan kesetimbangannya HC2O4- dibagi kali OH- dibagi C2O4 2-. Nah, besarnya berapa Kb1-nya? Biasanya yang dikasih tahu ini dari asam oksalat. Asam oksalat H2C2O4 ini punya nilai Ka1 dan Ka2. Nah, nanti harus bisa mencari nilai Kb dari nilai Ka poliprotik ya, asam poliprotik. Jangan sampai tertukar. Lihatnya misalnya Kb1 ini diperoleh dari, karena spesi yang terlibatnya adalah HC2O4- dengan C2O4 2-, berarti kan ini dari ionisasi yang kedua. Ya, makanya Kb1 sama dengan Kw dibagi K2. Kalau Kb2 ini melibatkan spesi asamnya, ini harusnya ini salah ya. Ini OH- kali H2C2O4 dibagi HC2O4-. Nah, ini melibatkan spesi asam dan yang lepas 1 proton. Atau sama dengan Kw dibagi Ka1. Ini dari spesi yang terlibat pada tetapan ionisasi pertama untuk asam oksalat. Ya. Jadi nanti pokoknya kalau kita perlu data Kb atau Ka, sedangkan yang diketahui adalah tetapan konjugasinya, kalau untuk yang polibasa atau asam poliprotik, coba lebih teliti lagi. Jangan sampai, oh ini Kb1, oh berarti Kw dibagi Ka1. Perhatikan, itu spesi yang terlibat biasanya kan kalau basa ini mulainya dari yang spesi paling basa.
Sedangkan asam oksalat ini HC2O4- ini bisa bertindak sebagai asam, bisa bertindak sebagai basa. Tapi kalau untuk basa kan kita mulainya dari yang basa konjugasi untuk asam yang kedua. Makanya ini berkebalikan. Kb1 sama dengan Kw dibagi Ka1. Ya. Perhitungannya sama. Kalau ditanyakan pH, karena Kb1 lebih besar dibandingkan Kb2, OH- cukup dari ionisasi tahap pertama. Contoh di sini Kb1-nya sudah ada 1,6 kali 10 10. Ya, misalnya ini garamnya konsentrasinya 0,1 molar. Nah, nanti kita akan peroleh langsung besaran X-nya. X di sini sama dengan OH- dan HC2O4. Ya, nanti kalau ditanyakan pH-nya, pH-nya adalah POH dulu ya. Min log 4 kali 10 5. Kemudian pH-nya basa 9,61. Kalau ditanyakan spesi yang lainnya, sama seperti tadi. Nanti OH- yang kedua sebetulnya praktis akan sama dengan nilai Kb2-nya. Sama ya, lihat dari yang asam poliprotik tadi. H+-nya yang kedua sama dengan nilai Ka2-nya. OH- yang kedua sama dengan nilai Kb2-nya. Yang kalau dijumlahkan, ini 10 pangkat min 13, ini 10 pangkat min 5. Ini bisa kita abaikan. Ya. Jadi asam oksalatnya ini sama dengan nilai Kb2-nya. Karena X-nya untuk OH- sama dengan Kb2. Oke. Contoh di sini kita punya, nah kalau dulu mungkin bahkan TPB pun rasanya ini pernah muncul di soal tahun kapan gitu ya. Masih suka ada yang keliru. Kelirunya dari mana? Ini misalnya tidak ditanyakan ya spesi ini, tapi kita diminta untuk menentukan berapa pH larutan H2SO4 0,1 molar. Kita taunya H2SO4 itu adalah asam kuat. Betul, ini asam kuat. Ya, tapi di tahap pertama. Ya. Kalau asam kuat kan tidak kita tuliskan Ka-nya itu berapa, tidak. Karena ini terionisasi sempurna, satu arah ke kanan. Ini kelirunya bisa jadi banyak yang menuliskan H2SO4 karena ini asam kuat menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Kalau ini 0,1 molar, maka ini 0,2 molar. Maka pH sama dengan min log 0,2. Ini keliru. Ya. Jadi nanti jawabannya akan lebih kecil dibandingkan min log 0,2. Tepatnya berapa? Kalau misalnya ini 0,1, maka ini kita akan temukan 0,1. Sekarang HSO4- nya berapa? Kita harus menjumlahkan, mencari pH, mencari H+ 0,1 ditambah hasil ionisasi dari HSO4-. Ini jadi H+ ditambah SO4 2-. Ini dari ionisasi pertama ini 0,1, ini min X, 0,1 min X, ini plus X. Nah, yang harus kita cari adalah X-nya untuk kita jumlahkan dengan sini. Dijumlahkan. Bagaimana mencari X-nya? Seperti biasa. 1,3 kali 10 pangkat min 2, Ka-nya X kuadrat. Maaf, bukan X kuadrat. Yang harus kita cari, ini awalnya sudah ada 0,1. Nah, yang harus kita cari adalah pH-nya ini. H+ itu. Nanti coba silakan dihitung. Ini 0,1 plus X dikalikan X dibagi 0,1 min X ya. Karena Ka-nya ini cukup besar, maka X ini tidak bisa kita abaikan.
kita harus hitung persamaan kuadratnya. Jadi nanti kalian akan dapat nilai X-nya. X-nya kalau saya tidak salah hitung, ini nanti silakan dicek ya, 0,01 molar. Jadi H plusnya di akhir kita akan punya sebesar 0,11 molar. Jadi untuk H plus ini sudah, atau H3O plus ya sama aja jumlahnya. Jadi pH-nya ya tinggal min log pH sama dengan min log 0,11. Berapa dihitung. Lalu HSO4 minnya, HSO4 minnya adalah ini. Nanti kalian cari 0,1 berarti min 0,01. Ya. SO42 minnya adalah ini sebesar 0,01 molar. OH minnya dari mana? OH min sama dengan KW dibagi 0,11. Ya, kecil sekali OH minnya. Karena kan asam kuat ini H2SO4. Jadi OH minnya pasti akan kecil. Atau ini dibagi H plusnya. Jelas ya sampai sini? Bisa menentukan konsentrasi berbagai spesies dalam suatu larutan asam poliprotik atau polibasa. Bagian yang terakhir ini mengenai titrasi asam basa. Jadi ini merupakan aplikasi perhitungan berbagai jenis pH bergantung dari jenis titrasinya. Jenis titrasi yang kita pelajari ada titrasi asam kuat oleh basa kuat, asam lemah oleh basa kuat, dan basa lemah oleh asam kuat. Nah, sayangnya mungkin untuk angkatan tahun lalu, apalagi ya tidak pernah melakukan praktikum secara langsung. Kemudian, jadi mungkin kalau misalnya ada yang mendapatkan keluhan asistennya kurang begitu baik, itu mohon dimaklumi. Kenapa? Karena biasanya yang menjadi asisten itu dominan adalah tingkat 2, tingkat 3. Nah, jadi banyak sekarang yang praktikumnya itu yang asistennya 2020. Jadi kalian ada kemungkinan mendapatkan asisten yang tidak pernah melakukan praktikum pada masanya. Tapi ya tentu kita tetap melakukan pelatihan dulu ya. Melakukan pelatihan supaya mereka bisa pernahlah praktek sebelum menjadi asisten. Jadi ini satu hal yang wajar, fenomena sekarang dalam praktikum kita kekurangan atau kapasitas asistennya, kualifikasi asistennya tidak sebaik biasanya. Nah, apalagi kalau ditambah kalian angkatan 2021 tidak praktikum langsung. Apa yang terjadi dengan nanti angkatan 2022? Dua angkatan dominan itu asistennya tidak pernah melakukan praktikum luring. Akan terjadi ya bisa dibayangkan lah ya penurunan kualitasnya seperti apa. Ini salah satu masalah yang kita hadapi bersama. Jadi sebagai praktikan ya kita harus membekali diri dulu, jangan terlalu mengandalkan asisten karena asisten tugasnya ya mengawasi, membantu pelaksanaan. Tapi di sini kalian harus sudah punya pemahaman terlebih dahulu. Ya baru nanti kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan pada asistennya. Kalau asisten tidak bisa menjawab, boleh langsung tanyakan pada pimpinan praktikumnya. Ya, jadi makanya ya alhamdulillah ya, meskipun hanya 1 semester, apalagi ini FMIPA yang pasti ada beberapa mahasiswa yang akan masuk ke kimia. Wah, kita sekarang saat ini saja mahasiswa tingkat 2-nya dan juga tingkat 3 ya. Tingkat 3 juga sama, pernah mengalami pandemi. Mereka hanya sampai di
pernah praktikum TPB ya, tingkat 3 yang sekarang berarti terakhir praktikum itu adalah TPB. Kita sangat kesulitan karena ya namanya orang kimia harus skill di labnya harus baik ya. Nah itu cukup mengalami ketertinggalan. Kita harus punya mungkin nanti apakah di akhir mereka sebelum sarjana itu harus ada pelatihan untuk bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Nah, salah satunya ini titrasi, ini kemampuan dasar yang harus dimiliki terutama oleh mahasiswa kimia nantinya. Ini salah satu analisis secara konvensional ya, bukan menggunakan instrumen. Bagaimana cara kita menentukan konsentrasi suatu sampel? Dengan cara apa? Dengan cara mereaksikannya dengan suatu titran. Titran itu yang biasa kita tempatkan di dalam buret yang sudah diketahui konsentrasinya. Bagaimana cara mengetahui konsentrasinya? Kita harus, misalnya ini diperoleh dari larutan standar, bisa primer, bisa sekunder. Kalau primer itu yang, kalau sekunder itu harus kita bakukan dulu terhadap larutan standar primer ya. Jadi ini misalnya kita timbang dari suatu, katakanlah ini larutan standar primer ya, yang memang tepat bisa kita tentukan konsentrasinya. Caranya bagaimana? Kita timbang sampai 4 angka di belakang koma, kita larutkan dalam volume yang tepat menggunakan labu takar, bukan menggunakan gelas kimia ya. Nah, ini pengetahuan seperti ini apalagi orang kimia, kapan kita menggunakan labu takar, kapan kita menggunakan gelas ukur, itu harus tahu. Kalau kita ingin melarutkan dengan volume yang tepat, ya kita harus menggunakan labu ukur tertentu. Ya, ada mulai dari yang paling kecil, misalnya 10 mili, 50 mili, 250 mili. Kalau hanya perlu contoh nanti, rasanya enggak ya, saya lupa titrasi, rasanya enggak ada karena ini cukup lama ya. Nanti mungkin di program studi ya. Misalnya ini NaOH, ini bukan larutan standar primer. Ini biasa kita bakukan, misalnya dengan asam oksalat. Jadi ketika kita melarutkan NaOH untuk kita tempatkan di dalam buret, tidak perlu kita larutkan di dalam labu takar. Karena justru ini NaOH akan kita titrasi terlebih dahulu dengan asam oksalat yang sudah kita tahu konsentrasinya berapa. Jadi ini cukup dilarutkan dalam gelas kimia, dimasukkan ke dalam buret, kita titrasi ini di bawahnya yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, untuk tahu berapa konsentrasi OH-nya, kita kan reaksikan. Sampai kapan ini harus direaksikan? Harus ada suatu indikator yang mengindikasikan bahwa ini sudah tepat bereaksi. Nah, indikator tersebut kita sebut sebagai indikator asam basa secara visual ya. Tapi kita juga bisa menentukan konsentrasi menggunakan instrumen, misalnya menggunakan pH meter ya, menggunakan titrasi potensiometri nanti yang akan kita tidak perlu menambahkan indikator, tinggal pokoknya kita tambahkan setiap misalnya 2 mili, setiap berapa mili. Nanti kita akan dapat data antara berapa volume titran yang kita tambahkan terhadap perubahan pH-nya. Dari kurva titrasi tersebut kita bisa menentukan berapa titik akhir titrasi. Nah, yang perlu kita pahami dalam titrasi ada dua istilah ya. Ada titik ekivalen, ada titik akhir. Kalau ekivalen dari namanya juga ekivalen, sama ya. Ini adalah ketika mol basa secara stoikiometrik jumlahnya sama dengan mol asam atau habis bereaksi, tepat bereaksi. Tapi apakah kita bisa menentukan kapan sih ekivalen antara asam dengan basanya? Apakah ada indikator yang menunjukkan bahwa asam tepat bereaksi dengan basa? Sulit ya. Yang bisa kita lakukan adalah menentukan titik akhir titrasi. Kapan titrasi harus dihentikan? Jadi titik akhir itu pada saat indikator berubah warna. Kenapa indikator berubah warna? Nah, ini yang harus kita pahami. Indikator itu biasanya merupakan suatu asam atau basa lemah ya, yang punya warna yang khas pada kondisi asam,
punya warna khas pada kondisi basa. Asam basa di sini jangan dilihat dari pH-nya, tapi dilihat dari konsentrasinya. Ketika komponen basanya lebih kuat, lebih besar, maka dia akan menunjukkan warna basanya. Ketika komponen asamnya lebih banyak, maka dia akan menunjukkan warna spesi asamnya dalam kondisi asam. Nah, ada warna campuran. Warna antara paduan dari warna asam dengan warna basa. Contoh mungkin indikator yang paling kalian kenal adalah fenolftalin. Ketika konsentrasi spesi basanya lebih besar, tidak akan berwarna bening. Kebalik. Akan berwarna ungu pink ungu. Nah, tapi ketika konsentrasi H+ lebih banyak dibandingkan lebih banyak bukan OH- ketika spesi asamnya lebih banyak dibandingkan spesi basanya, ini akan menunjukkan warna asamnya. Warna asam untuk fenolftalin tidak berwarna. Jadi kapan reaksi dihentikan? Kan kita harapannya ingin tepat bereaksi antara asam dengan basanya, tapi ini sulit diketahui kalau dengan indikator asam basa. Yang bisa kita lakukan adalah ketika kalau bisa kita pakai indikator yang benar-benar bisa melihat warna campurannya, nah itu akan lebih baik. Makanya kalau coba bening ditambahkan pink, kalau mungkin ada yang pernah praktikum titrasi di SMA lah minimalnya, kalian mungkin sempat melakukan titrasi. Biasanya dalam titrasi, ketika titrasi kita coba berikan alas di bawah. Ini namanya labu titrasi ya. Ketika kita titrasi, di bagian bawahnya kita berikan alas berwarna putih supaya terlihat perubahan warnanya. Dalam titrasi ini biasanya kalau kalian praktikum titrasi tidak ada tes akhir, karena yang dinilai adalah berapa volume yang diperlukan. Karena kita sudah tahu nih konsentrasi tepat dari sampel ini berapa. Tinggal kita lihat dari yang kalian temukan berapa. Bisa melakukan titrasi dengan tepat atau tidak. Jadi skill yang dinilai, bukan teori. Dan kita juga bisa melihat dari warna yang kalian hasilkan. Kalau dari warnanya itu bisa terlihat dengan jelas. Semakin pink warnanya, itu titrasinya sudah sangat lewat. Karena semakin pink warnanya, itu kondisinya sudah basah. Indikator sudah menunjukkan warna dalam kondisi basah. Ya, jadi ini yang perlu dipahami. Nanti kalian mungkin untuk yang masuk program studi kimia akan seharusnya ya kalau misalnya ya mudah-mudahan kalau untuk angkatan ini semester 3-nya sudah normal masuk ke laboratorium ya, jadi tidak terlalu ketinggalan jauh. Tapi untuk angkatan yang sebelum itu, terutama 2020 nih, ini yang harus dilakukan pembekalan lebih lagi ya. Nah, untuk melihat aplikasi perhitungan pH tadi yang kita bahas dari awal, ini ada dalam titrasi. Contoh, kita lihat yang pertama dulu. Untuk titrasi asam kuat oleh basa kuat. Kalau tidak menggunakan indikator, kita bisa menggunakan potensiometer, mengukur berapa pH-nya, ya, menggunakan elektroda gelas, diukur setiap penambahan volume titran. Ya, misalnya kita tambahkan setiap 5 mili atau setiap 2 mili. Awalnya mungkin boleh 5 mili, tapi kita sudah punya prediksi nih. Yang ingin kita titrasi, misalnya 25 mili HCl dengan NaOH 0,1 molar. Kita tahu kan berarti volume pada saat ekivalennya ini adalah 25 mili. Ya, boleh di awal kita tambahkan 5 mili, 5 mili, 5 mili, setelah itu baru 2 mili, 2 mili, 2 mili, kita hitung pH-nya. Nanti kita akan temukan profil kurva titrasi. Ini yang disebut titran. Ini yang disebut sebagai kurva titrasi. Itu kurva antara pH terhadap volume titran. Nah, dari sini, dari kurva titrasi, kita bisa mengidentifikasi ada berbagai perhitungan pH. Kalau untuk titrasi asam kuat oleh basa kuat, yang pertama, kita bisa menghitung atau menentukan menentukan pH awal sebelum dititrasi. Ini tadi sudah ya.
kita tentukan dulu berapa volume NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen. Karena ini 1:1 kan ya. HCl itu monoprotik, 25 kali 0,1, 2,5 milimol, ini berarti untuk tepat bereaksi dengan NaOH yang konsentrasinya sama juga sama, perlu 25 mili. Ya. Yang kedua, ya ini pH awal sebelum titrasi. Pada saat awal kan hanya ada HCl. Berarti di sini menentukan pH-nya adalah pH asam kuat. Sebelum 25 mili, perhitungan pH selanjutnya, misalnya pada 5 mili, berarti ini kan sebelum tepat bereaksi. Jadi NaOH di sini akan habis bereaksi. Yang tersisa adalah HCl. Masih tetap HCl. Jadi untuk menentukan pH-nya masih pH asam kuat. Sisanya ada berapa? Ini awalnya sekian mol ditambahkan OH-, ini kan akan bereaksi, ini berkurang. Nah, pH-nya ditentukan oleh berapa pH berapa H+ sisa. Nah. Lalu kita bisa lakukan perhitungan dengan volume yang lain. Pokoknya sebelum 25 mili. Setelah ditambahkan NaOH kan basa ya. Semakin lama pH-nya akan naik. Tapi lihat, untuk asam kuat basa kuat karakteristiknya pH-nya itu naiknya tidak, atau pada saat awal ini tidak signifikan ya. Nah, lalu jenis perhitungan yang kedua, kalau tadi kan masih pH asam kuat. Mau sebelum titik ekivalen juga masih pH asam kuat. Nah, pada saat titik ekivalen, kalau untuk asam kuat dengan basa kuat, kan HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. NaCl itu adalah garam yang bersifat netral. Na+ tidak mengalami hidrolisis, Cl- adalah basa konjugasi dari asam kuat, tidak bersifat sebagai basa. Jadi kalau asam kuat basa kuat, pada titik ekivalen pH-nya itu selalu sama dengan 7 kalau pada 25 derajat Celcius. Ya. Nah, yang ketiga, setelah titik ekivalen, contohnya pada 30 mili, bagaimana penentuan pH-nya? pH-nya adalah sesuai dengan pH basa kuat. Berapa OH- yang bersisa? Ditambahkan 30, berarti kan yang bersisa 5 mili ya, 5 mili NaOH yang tidak ikut bereaksi. Nah, 5 mili itu kita harus cari konsentrasinya. 5 mili dikali konsentrasinya tadi misalnya 0,1 molaritas, volumenya ini adalah volume total. Kalau udah tahu OH-nya ya tinggal cari POH berapa, H+ berapa. pH-nya langsung berubah drastis dari 7 ke 11,9. Jadi yang pertama ini adalah profil kurva titrasi untuk asam kuat oleh basa kuat. Ada 3 contoh perhitungan pH. Daerah yang pertama ini adalah pH asam kuat. Ya. pH asam kuat. Tinggal H+-nya aja berubah. Ini yang awal ada berapa sebelum bereaksi? Yang sebelum titik ekivalen ini sisanya ada berapa setelah ditambahkan NaOH. Ya. Dan karakteristik dari titrasi ini mendekati titik ekivalen ada perubahan pH secara signifikan. Ya. Ini pH ekivalennya selalu sama dengan 7. Jadi tidak perlu dihitung. Pokoknya kalau sudah ekivalen, ini pH-nya sama dengan 7. Daerah yang ketiga, ini adalah perhitungan pH basa kuat. Kita hanya perlu mencari berapa OH- yang bersisa. Ya. Jadi kalau di praktikum, contoh untuk reaksi lain ya apapun itu, bagaimana cara menentukan ekivalennya? Kita nanti akan dapat profil seperti ini, kita hubungkan, kita bisa buat misalnya suatu garis lurus seperti ini yang garis singgung ya. Contoh misalnya nih, kita buat garis singgung di sini. Nah, lalu kita buat seperti gajar genjang, nanti perpotongan antara ini ya dari ujung ke ujung
yang memotong garis tegak ini, itulah yang kita sebut sebagai titik ekivalen. Ini adalah titik ekivalen. Ini kalau di praktikum, ya, titik ekivalennya. Kurva titrasi ini akan sangat berguna untuk menentukan, ini bisa kita pakai untuk menentukan berapa Ka suatu asam lemah. Berarti ini jenis titrasi yang kedua. Dalam titrasi asam lemah oleh basa kuat, kita bisa gunakan profil kurva titrasinya untuk menentukan berapa nilai Ka dari asam lemah tersebut. Caranya bagaimana? Kita buat, kalau dalam prakteknya ya kita langsung saja ukur seperti tadi. Tiap penambahan basa kuat berapa pH-nya, nanti kita temukan profilnya. Tapi sekarang kita coba lihat dulu perhitungan yang ada dalam titrasi asam lemah oleh basa kuat. Kenapa di pH meternya yang tertulis adalah sekian. Nah, itu pH dari menghitung apa? H plus dari mana? Ya. Yang pertama, seperti biasa, tadi ini konsentrasinya masih sama ya, 0,1 dan NaOH-nya juga sama 0,1. Berarti volume titik ekivalennya kita sudah prediksikan ada di 25 ml. Nah, perhitungan pH-nya ada pH apa saja? Seperti tadi ada pH awal. Nah, pH awalnya di sini karena yang dititrasi adalah asam lemah, kita menghitung menggunakan pH untuk asam lemah. Ini seperti biasa, tadi 0,1, Ka-nya diketahui, pH awalnya 2,3. Kalau tadi asam bisa lebih kecil dari 2,37 awalnya. Dengan konsentrasi yang sama ya. Ini tadi yang dititrasi sama-sama 0,1 molar. Kemudian, nah yang kedua, setelah kita tambahkan NaOH, apa yang terjadi? Ini NaOH ditambah asam, hasilnya ini asam, ini basa konjugasi. Jadi dalam titrasi campuran sesuatu yang lemah, contohnya di sini asam lemah, dengan sesuatu yang kuat, di sini adalah basa kuat, pasti sebelum titik ekivalen ada perhitungan pH buffer. Karena apa? Karena ada asam yang belum habis bereaksi, kemudian ada garam atau basa konjugasi yang terbentuk. OH-nya kan ini ditambahkan belum ekivalen, ini akan habis bereaksi. Jadi yang perlu kita tahu nih berapa sisa asamnya, berapa basa konjugasi yang terbentuk. Kalau sudah tahu berapa sisa asam, berapa basa konjugasi yang terbentuk, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan Henderson-Hasselbalch. Tadi 2,37 ya naik jadi 3,14 setelah ditambah 5 mili. Kita bisa lakukan hal yang sama untuk 10 sampai 20 mili. Nilainya karena ini larutan buffer, karena sistemnya menghasilkan sistem penyangga. Awalnya 3,14 ditambah 5 mili ditambah 10 mili masih di angka 3 ya, belum berubah menjadi 4, sekian. pH-nya tidak jauh ya, tidak berubah signifikan. Karena memang ini membentuk sistem buffer. Lalu pada titik ekivalen, kalau tadi asam kuat basa kuat, pH-nya 7. Kalau asam lemah basa kuat bagaimana? Yang terbentuk setelah bereaksi, ini ya, ini habis bereaksi, ini habis bereaksi. Yang akan kita temukan hanya basa konjugasinya saja. Ini basa konjugasi dari sesuatu yang lemah. Ya, berarti mengalami hidrolisis. Jadi pada titik ekivalen, pH-nya ditentukan oleh hidrolisis garamnya. Di mana garamnya di sini bersifat basa, menghasilkan OH-. Jadi pasti titik ekivalennya berada di pH lebih dari 7. Kalau untuk jenis titrasi asam lemah oleh basa kuat pada temperatur 25 derajat Celcius. Jadi ini menggunakan perhitungan pH hidrolisis garam. Ya. Hasilnya di sini kita bisa lihat. Nah, di sini biasanya yang diketahui kan ini titrasi asam lemah oleh basa kuat. Biasanya asam lemahnya nih Ka-nya yang diketahui. Untuk cari Kb-nya ya tinggal Kw dibagi Ka. Seperti biasa, keseimbangan masukkan ke dalam tetapan keseimbangannya dapat pH-nya 8,23. Sesuai ya. Hidrolisis dari ion. Format ya.
Ini bersifat basa, melepaskan OH-. Kemudian untuk setelah titik ekivalen ini sama seperti tadi. Kelebihan basa kuat. Sehingga profilnya di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau saya gabung dengan yang tadi, asam kuat, profilnya itu kalau asam kuat kurang lebih seperti ini. Jadi ada perbedaan di garis tegak dan mulainya. Kalau untuk asam kuat dan basa kuat, ini garis tegaknya perubahannya lebih signifikan ya dibandingkan dengan asam lemah dan basa kuat. Kita coba identifikasi lagi perhitungan pH, kita rangkum. Jadi dalam kurva titrasi asam lemah basa kuat ada perhitungan, ini adalah pH asam lemah. Kemudian daerah sini pH buffer. Kemudian ini adalah pH hidrolisis garam. Kemudian yang terakhir ini daerah pH basa kuat. Ya. Jadi aplikasi berbagai perhitungan pH ada di dalam kurva titrasi. Makanya kalian bisa coba buat profil kurva titrasi untuk silahkan pilih jenisnya. Mau asam kuat apa, basa kuat apa, asam lemah apa, basa lemah apa. Buktikan bahwa profilnya itu akan diperoleh seperti ini. Ini juga sama ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Berapakah pH pada setengah titik ekivalen? Kita tentukan dulu titik ekivalennya. Kalau misalnya di praktikum ya, kita buat garis seperti ini gitu ya. Kurang lebih sebenarnya ini udah terlihat ya karena sudah tujuannya adalah untuk melihat pH pada titik ekivalen. Saya hapus ya supaya lebih jelas. Jadi ini yang dimaksud dengan titik ekivalen. Berarti setengah dari titik ekivalen berapa? Setengah dari 25 ya, 12,5. 12,5 kira-kira ada di sini ya. Berapakah pH pada setengah titik ekivalen? Setengah titik ekivalen sama dengan 12,5 mili. pH setengah titik ekivalen berarti kita tarik garis ke profil kurvanya. Berarti sekitar 3, anggaplah misalnya 3,8 sekian. Ya. Kenapa ditanyakan seperti ini? Ada maknanya enggak? Kalau kita kembalikan pH sama dengan pKa ditambah log H A min dibagi H. Dalam dari profil kurva ini kita bisa menentukan nilai pKa dari asamnya. Seandainya ini belum diketahui berapa nilai. Jadi misalnya nih yang paling mudah lah asam cuka ya, asam asetat. Kita ingin tahu berapa konsentrasi dari asam asetat. Kita lakukan bisa titrasi ya, ambil sejumlah sampel. Yang kita tahu adalah volumenya. Yang kita tahu adalah konsentrasi basanya dan volume basa. Dari situ kan kita bisa dapat berapa konsentrasi asamnya. Kalau kita ingin tahu berapa sih nilai Ka dari asam asetat, kita bisa ukur pH-nya dan dapat profil seperti ini. Nanti dapat titik ekivalen, cari setengah titik ekivalen. pH akan sama dengan pKa jika apa? A min sama dengan HA ya. Kalau A min sama dengan HA, ini log 1. Log 1 sama dengan 0. Maka pH akan sama dengan pKa. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan A min konsentrasinya akan sama dengan HA? Kapan?
Awal titrasi, ekivalen, atau kapan? Kebayang nggak? Contoh ya, yang realnya aja. Asam asetat, CH3COOH, ditambah NaOH, menjadi CH3COONA, ditambah H2O. Katakanlah saya punya ini 1 mol. Ini juga 1 mol. Oke. Katakanlah ini ya ada volumenya lah. Intinya pertanyaannya, kapan asam sama dengan basa konjugasinya? Atau ini jangan. Kebayang nggak? Kapan konsentrasi asam sama dengan konsentrasi basanya? Pada saat ekivalen sama nggak? Atau yang ada apa kalau pada saat ekivalen? Ekivalen itu artinya habis bereaksi ya. Antara asam dengan basa ini tidak ada. Yang ada adalah garamnya. Tapi kalau pada saat setengahnya kita titrasi, enggak, berarti ini dititrasi setengahnya, setengah mol. Ini berkurang setengah, ini habis ya. Ini akan terbentuk setengah. Ini mula-mula reaksi. Sisanya ini akan diperoleh setengah mol, ini juga setengah mol. Volumenya kan sama, jadi mol per volume sama dengan konsentrasi. Jadi di sini kita akan temukan pada saat setengah titik ekivalen, artinya baru setengahnya kita titrasi, konsentrasi basa sama dengan konsentrasi asamnya. Jadi pH di sini ini sama dengan nilai pKa-nya, hasil penurunan dari persamaan Henderson-Hasselbalch ini. Ya. Ini nanti mungkin coba kita lihat. Saya nanti kasih contoh aplikasi soal ya untuk menentukan berapa sih pKa dari asam tersebut atau Ka dari asam tersebut. Kalau ditanyakan Ka-nya ya berarti Ka sama dengan 10 pangkat min pKa. Ya. Sedikit lagi lah. Efek nilai Ka pada kurva titrasi. Di sini kita bisa lihat kalau semakin lemah, tadi kan asam contoh misalnya asam yang tadi asam format 10 pangkat min 2 atau asam asetat di sini ya 10 pangkat min 5. Profilnya tadi kalau asam kuat dia lebih di bawah, lalu garis tegaknya semakin besar. Semakin lemah asamnya, ini akan lebih sulit untuk kita titrasi karena untuk mencari titik ekivalennya lebih sulit ya. Soal konsep. Gambar di bawah ini mewakili titrasi asam Ha oleh NaOH. Gambar mana yang sesuai? Nah, tadi kan ada beberapa perhitungan pH. Di awal, ini titrasi Ha, berarti hanya asam lemah. Ya, asam lemah itu berarti dia memiliki dalam keadaan molekul netral, lalu ada yang terion menjadi amin. Berarti yang satu ya? Sebentar. Oh, enggak. Yang mana kira-kira mulainya awalnya Ha dulu, berarti 3. Sebelum penambahan NaOH, berarti awalnya hanya ada Ha. Setelah ditambahkan OH-, Ha-nya berkurang. OH-nya belum habis bereaksi. Yang terbentuk adalah Ha dan A-. Berarti yang nomor 1 ya. Ha-nya sudah berkurang, menghasilkan A-. Lalu pada saat titik ekivalen, yang bersisa adalah A-nya, hidrolisis dari garamnya yang 4. Setelah titik ekivalen, ini kan ada A-, ada juga kelebihan OH-. Bisa ya memahami ini sebetulnya aplikasi dari atau bentuk lain dari kurva titrasi asam lemah oleh basa uap, tapi digambarkan dalam bentuk diagram spesi apa saja yang ada di sana. Oke, kita lewat dulu sedikit. Silakan nanti sekarang lah 11. Perhatikan 3 titrasi berikut. Ada asam lemah monoprotik, diprotik, lalu asam kuat. Pernyataan mana yang paling mungkin?
Apakah ketiga titrasi memiliki pH awal yang sama? Ini asam lemah, ini asam, belum tentu ya, karena kita tidak tahu nilai Ka-nya. Di antara dua asam lemah pun belum tentu pH-nya sama. Jadi yang pasti ini salah. Yang bawah apalagi ini asam kuat. Ketiga titrasi memiliki pH yang sama pada titik ekivalen pertama. Betulkah ini? Tidak ya, karena ini asam kuat dengan basa kuat saja 7. Asam lemah dengan basa kuat itu kan titik ekivalennya tidak sama dengan 7. Ini juga salah. Ketiga titrasi membutuhkan volume NaOH yang sama untuk mencapai titik ekivalen pertama. Betul ya, yang itu kemungkinan jawabannya. Karena jumlahnya ini sama-sama 25, ini sama-sama 0,1. Meskipun ini asam lemah diprotik. Di tahap awal ya tetap perlu 25. Baru nanti untuk asam yang kedua ya kelipatannya ya. Jadi totalnya 2 kali NaOH yang diperlukan. Nanti silakan kalian bisa lakukan hal yang sama seperti asam lemah dengan basa kuat. Awalnya ini pH basa kuat, pH basa lemah. Lalu daerah sini ini pH buffer. Ini hidrolisis garam. Bedanya kalau ini, yang ini pH asam kuat, kelebihan asam kuat karena titrasinya oleh asam kuat. Jadi mirip seperti asam lemah basa kuat tapi dibalik. Lalu untuk diprotik kita bisa menemukan lebih dari 2 titik ekivalen. Ya, ini titik ekivalen pertama untuk menetralkan proton yang pertama ini perlu 25 mili lagi untuk menetralkan yang kedua. Yang terakhir ya sebelum kita akhiri, yang paling penting kalau tadi kan kurva titrasi ini kita peroleh tanpa indikator. Sekarang kalau kita tidak menggunakan instrumen, kita ingin melakukan titrasi menggunakan visual ya pengamatan, kita kan perlu cari indikator yang tepat. Di sini poin pentingnya adalah titrasi harapannya kita hentikan di titik ekivalen ini. Artinya kita harus memilih indikator yang bisa mengalami perubahan warna di daerah sini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan misalnya di sini apa ya? Timol biru. Timol biru ini berubah dari merah ke kuning tapi di daerah 1 sampai 3. Kita akan peroleh dia berubah warna sampai di harusnya ini ekivalennya 50. Di 30 sudah berubah warna jadi kuning. Artinya kalau kita hentikan titrasi, sebetulnya itu belum ekivalen. Jadi ada kesalahan dalam titrasi akibat penggunaan indikator yang tidak tepat. Ya, jadi intinya kita harus memilih indikator yang memiliki PK indikator atau yang memiliki perubahan warna di sekitar ekivalen. Karena yang awalnya di sebelum ekivalen artinya dia dominan asam, warnanya bening. Setelah ekivalen dia dominan basa, warnanya ungu. Nah, titrasi kita hentikan pada saat berubah warna sepucat mungkin. Intinya ada perubahan warna dari warna asam. Ya. Indikator tadi sudah saya sampaikan, ini merupakan pasangan asam basa konjugat. Jadi dia punya warna asam, punya warna basa. Nah, kita akan bisa melihat warna asam kalau perbandingan ya dengan satu satuan pH ya, lebih jelasnya. Kalau perbandingannya ini warna basa, ini kan dari persamaan Henderson-Hasselbalch ya. Ketika perbandingannya ini sama, basa dengan asam yang sama, kita akan melihat warna intermediate. Contohnya ini, pink dengan kuning. Warnanya jadi intermediate-nya adalah jingga ya. Kemudian warna basanya akan kita lihat kalau dominan spesi IN-nya, warna basanya. Ya, misalnya ini warna kuning. Warna asamnya sebaliknya. Ya, ini misalnya warna ungu. Ya, ini slide terakhir. Intinya di sini setiap indikator punya trayek pH, perubahan warna. Di sebelah kiri berarti yang dominan asam, warna asam. Di sebelah kanan yang dominan basa. Jadi kita harus tahu, oh titrasi asam lemah oleh basa kuat, ekivalennya adalah di sekitar 8. Berarti yang harus kita pilih adalah
Kalau bukan fenol red, nitrofenol, atau pokoknya yang bisa mengalami perubahan warna di sekitar daerah ekivalen. Ya, jadi mungkin ini materi terakhir dari bab untuk ujian 1. Kita belum melakukan tutorial soal ini, nanti mungkin saya kirimkan soal-soal latihannya, silahkan kalian kerjakan dulu, sebisanya dulu, ya nanti fokus mungkin setelah kuis lah. Sekarang mungkin fokus 3 bab dulu, sambil belajar untuk ujian 1, nanti di 1 minggu setelah itu, 2 minggu setelah itu kita saya kalau sempat mungkin buat videonya, kalau seperti yang sudah kemarin ada 2 soal ya. Tergantung mana yang bertanya, ya mungkin saya dahulukan yang itu. Saya buat videonya atau dalam bentuk catatan. Ya. Ada yang bertanyakan dulu? Jadi sampai di sini materi ujian 1. 2 minggu ke depan tidak ada kuliah. Kecuali kalau kalian menyepakati misalnya mau ada pertemuan, kapan, silahkan. Ya, jadi banyak latihan terkait keseimbangan asam basa ini. Kelihatannya kompleks, tapi sebetulnya kalau kita paham materi teori asam basa dan juga keseimbangan, ini akan lebih mudah. Oke, karena sudah jam 8.52, mungkin saya langsung akhiri saja ya, kalau tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, jaga kesehatannya, dan kalau ada yang belum dipahami, jangan ragu untuk bertanya. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.